kita lanjutkan di nomor 21. Nah, pemaparan tentang pengaruh isyarat visual dan ekolokasi dalam pola konsumsi sampah plastik itu dicantumkan untuk apa? Nah, kita lihat ya, fokus soalnya itu kemana? Nah, fokus soalnya itu adalah dia bertanya tentang kenapa pemaparan tentang isyarat visual dan ekolokasi ini dicantumkan, itu intinya. Nah, tadi di teks ini kan menjelaskan kalau beberapa ikan seperti ini ya, kita scroll dulu. Nah, beberapa ikan seperti apa tuh? Seperti paus berparuh angsa, ya kan? Nah, paus sperma dan spesies lain yang berburu dengan ekolokasi ribuan meter itu di laut dalam. Nah, jadi kenapa mereka itu mengira sampah plastik sebagai mangsa karena isyarat visual. Nah, di mana kata itu berada? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, menunjukkan bahwa hiu dan ikan juga dapat mengira sampah plastik sebagai mangsa karena isyarat visual. Nah, ini alasan pertamanya ya. Ini alasan pertama mengapa pemaparan tentang isyarat visual dan ekolokasi itu dicantumkan. Nah, alasan yang pertama karena ikan-ikan tadi itu mengira kalau plastik dia itu sebagai sampah plastik di dalam laut itu dia sebagai mangsa karena isyarat visual. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk paus berparuh angsa, ya, paus berparuh angsa dan paus sperma serta spesies lain itu berburu dengan ekolokasi di laut dalam yang gelap. Nah, jadi itu alasan yang kedua, karena paus berparuh angsa dan sebagainya itu dia berburu di dalam ekolokasi ribuan meter di laut dalam. Oke, itu yang alasan kedua. Nah, terus alasan yang ketiga, nah, mereka bisa salah mengidentifikasi plastik sebagai sampah. Nah, itu adalah rangkuman dari kedua kata kunci yang ada di dalam teks. Nah, kenapa? Karena dia bisa salah mengidentifikasi ya, teman-teman. Mereka bisa salah identifikasi mangsa. Salah identifikasi mangsa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat di dalam opsi apa kira-kira yang sama dengan yang ada di dalam kata kunci tadi yang kita cari di dalam teks. Oke, kita lihat alfa. Nah, menunjukkan bahwa semua hewan laut sama-sama rentan terhadap kemungkinan konsumsi plastik. Nah, dia mengatakan semua hewan sama-sama rentan, padahal di teks itu justru membedakan mekanismenya, ya. Jadi tidak sama ya, teman-teman. Lalu di B, apakah B benar? Kita lihat dulu. Kalau di B dia menjelaskan bahwa hewan yang menggunakan isyarat visual dalam berburu yang mengonsumsi plastik. Nah, hanya menjelaskan hewan visual yang makan plastik, sedangkan paus ekolokasi juga memakan plastik. Nah, jadi di B itu tidak sepenuhnya benar ya, teman-teman. Lalu C, dia mengatakan kalau ekolokasi sini lebih efektif katanya. Nah, padahal di dalam teks itu tidak ada klaim keunggulan ya, teman-teman, tidak ada hal yang mengunggulkan di dalam teksnya. Lalu di D, nah di D itu dia bilang menyoroti mekanisme kebingungan akibat plastik yang dipengaruhi cara berburu pada masing-masing spesies. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena dia mengatakan kalau penulis di sini ingin menyoroti mekanisme kebingungan sebenarnya, guys. Nah, jadi kenapa penulis menulis hal tersebut? Karena penulis ingin menyatakan atau menyoroti mekanisme kebingungan atau misidentifikasi yang berbeda-beda. Nah, yang berbeda-beda sesuai cara berburu dipengaruhi oleh cara berburu pada masing-masing spesies. Jadi intinya adalah dari kata visualnya juga itu dia adalah salah lihat, dan ekolokasi itu artinya salah dengar atau sonarnya ya, berhubungan sama itu. Nah, maka dari itu fokusnya di sini adalah pada mekanisme kebingungan berdasarkan metode berburu setiap hewan yang ada di dalam teks. Berarti jawaban untuk nomor 21 itu adalah delta. Nah, kita lanjutkan lagi di nomor 22. Oke, nomor 22, bagaimana paus bergigi menghasilkan dan menerima suara saat melakukan komponen ekolokasi. Oke, menghasilkan dan menerima suara saat melakukan komponen ekolokasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan yang difokuskan itu adalah mempertanyakan paus bergigi, bagaimana mereka menghasilkan atau
menerima suara saat melakukan kemampuan ekolokasi. Jadi kalau tadi kita merujuk ke teks, teman-teman ya, kalau kita merujuk ke teks tadi, di sini dikatakan kalau urutannya itu dia menggertakkan bibir fonik. Oke, kita perhatikan di mana kata tersebut ada. Nah, hal tersebut terjadi karena sonar bawaan mereka mungkin tidak dapat membedakan antara plastik dan mangsanya. Nah, ini dia. Yang pertama, ya, urutan yang pertama dia menggetarkan bibir fonik di bawah lubang sumburnya untuk menghasilkan suara. Oke, itu urutannya ya. Ini urutan pertama. Oke, ingat urutan pertama menggetarkan bibir fonik. Terus yang kedua, apalagi nih? Mereka lalu memproyeksikan suara mereka melalui organ berlemak di dahi mereka. Nah, jadi mereka memproyeksikan suara organ berlemak di dahi atau biasa disebut dengan melon. Nah, ini tahap kedua. Oke, urutan kedua. Lalu urutan ketiganya apa? Nah, saat suara memantul dari benda-benda dalam kegelapan, lemak di rahang bawah paus mengarahkannya ke telinga bagian dalam. Jadi pantulan suara itu diterima melalui lemak di rahang bawah. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini tahap ketiga. Lalu tahap keempatnya apa? Nah, mereka lalu mengarahkannya ke telinga bagian dalam. Nah, jadi ini adalah tahap keempat. Nah, ada 4 tahap yang ada di dalam teks ya. Kita fokus ke paragraf ini. Dia ada di paragraf 1, 2, ada di paragraf 3 ya teman-teman. Nah, jadi ada 4 tahap yang ada di dalam paragraf 3 sudah dijelaskan. Nah, kalau kita berdasarkan tahap-tahap tadi, apa yang mirip sama di opsi? Nah, kalau kita lihat dulu di alfa. Alfa, di bawah hidungnya dan suara tersebut dipantulkan oleh objek sebelum diterima melalui struktur di dalam tengkorak. Nah, jadi tidak ada dikatakan tadi kan dalam urutan itu tidak ada disebutkan struktur di tengkorak secara umum, berarti alfa itu sudah salah. Nah, kalau kita lihat bravo, mereka memproyeksikan suara melalui organ berlemak. Nah, oke, ini ada di tahapnya ya. Dia sesuai dengan tahap dia memproyeksikan suara melalui organ berlemak di dahi dan menerima pantulan suara melalui rahang bawah yang mengarahkannya ke telinga bagian dalam. Oke, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 22 itu adalah bravo. Oke, teman-teman, kita lanjutkan di nomor 23. Nah, manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan, ingat ya teman-teman, yang dicari itu adalah tidak sesuai dengan isi informasi pada bacaan tersebut. Nah, di sini bacaannya sudah berbeda mengenai bacaan mengenai ini ya, peristiwa banjir. Nah, kalau kita perhatikan dari teks, kita langsung substitusi langsung ya teman-teman. Kita langsung melakukan teknik substitusi. Oke, kita lihat alfa. Nah, oh ya, sebelumnya di teks ini kan dia menyatakan kalau ada beberapa peneliti ya, atau ada beberapa guru besar yang dinyatakan di dalam teksnya ini. Nah, oke. Kalau kita perhatikan alfa, banjir bandang di Bali dan NTT disebabkan oleh hujan ekstrim yang melanda kota tersebut. Nah, kalau kita perhatikan apakah benar kalau peristiwa ini dikarenakan hujan ekstrim. Nah, kita cari karena apakah benar karena hujan ekstrim. Nah, benar ya teman-teman. Jadi meski terjadi di tengah musim kemarau, banjir bandang ini disebabkan oleh hujan ekstrim. Nah, betul ya. Jadi alfa bukan jawaban yang tepat karena dia ada di teks. Kita mencari yang tidak sesuai ya teman-teman. Nah, lalu di B, banyak pertanyaan yang muncul terkait kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Nah, di sini kita cari apakah memang betul ada di dalam teks. Oke, kita cari pertanyaan yang muncul terkait kesiapan pemerintah. Oke, nah apakah dia ada nih? Nah, fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan tata ruang, infrastruktur dan sebagainya. Jadi ada di dalam teks ya teman-teman. Nah, lalu yang C dikatakan perhatian serius
perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dibutuhkan terkait banjir bandang NTT yang terjadi pada musim kemarau. Nah, ada juga disebutkan ya teman-teman, disebut dia butuh perhatian yang serius. Oke. Menekankan perlu solusi jangka panjang dan sebagainya. Nah, itu masuk ya teman-teman. Lalu di D, kombinasi hujan ekstrim. Oke. Kombinasi hujan ekstrim dan berkurangnya tutupan lahan. Nah, ada ya teman-teman di teks kombinasi hujan ekstrim dan berkurangnya tutupan lahan itu dibahas juga di dalam teks. Nah, berarti jawaban yang tepat itu sebenarnya adalah error. Kita lihat kenapa error tidak sesuai dengan isi teks. Dia mengatakan, katanya kalau ini ya, Prof. Jati Mardianto, pakar di bidang perencanaan kota Fakultas Teknik UGM, perencanaan kota Fakultas Teknik UGM. Nah, apakah benar kalau si Prof. Jati ini adalah pakar di bidang perencanaan kota Fakultas Teknik di UGM? Kita cari. Kalau kita cari di sini, ini dia nih. Fakultas India, guru besar bidang geomorfologi lingkungan dari Fakultas Geografi UGM, Profesor Jati Mardianto. Nah, jadi ini ya, Profesor Jati itu dia bukan dari Fakultas Teknik, melainkan dia adalah dari Fakultas Geografi. Nah, kalau di dalam Fakultas Teknik itu adalah guru besarnya adalah ini, Profesor Insinyur Bakti Setiawan. Oke. Nah, ini ya, pakar di bidang perencanaan kota Fakultas Teknik. Nah, artinya kita cuma bisa mensubstitusi langsung apa yang mirip dari isi teks teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk 23 itu adalah error. Nah, lalu kita lanjutkan di nomor 24. Nah, berdasarkan bacaan, penyebab banjir bandang di Bali dan NTT pada September 2025. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas tadi ya. Kalau secara eksplisit itu sudah dijelaskan kalau penyebabnya itu adalah karena hujan ekstrim ya. Nah, cuaca yang ekstrim, kombinasi hujan ekstrim dan berkurangnya tutupan lahan. Jadi dikombinasikan apa ya? Penyebabnya itu kan banjir bandang adalah dari hujan ekstrim dan juga dari alam dan manusia. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 24 itu adalah error. Nah, sesuai dari paragraf 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut di nomor 25. Yang ditanyakan adalah berdasarkan bacaan, kata hidrometeorologi itu apa? Oke, kita cari kata kuncinya itu hidrometeorologi. Di mana tuh katanya? Nah, ini ada bencana hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang itu dapat ditekan. Oke, jadi hidrometeorologi itu adalah banjir bandang ya teman-teman. Nah, banjir bandang. Oke, berkaitan dengan cuaca dan air. Oke, kita mencari yang mirip dari opsi. Nah, ini dia. Apakah kita lihat ya yang mana yang sama dengan banjir bandang? Ilmu yang mempelajari meteorologi dalam hidrologi. Bukan ya teman-teman. Terus kalau kita perhatikan, cabang meteorologi yang berhubungan dengan hidrologi. Oke. Nah, hidrometeorologi apa sebenarnya itu hidrometeorologi. Nah, jadi hidrometeorologi ini adalah cabang meteorologi yang berkaitan dengan hidrologi. Oke, jadi hidrologi itu kan mengenai air ya teman-teman, mengenai cuaca dan air. Berarti oke. Nah, dia mengenai cuaca dan air. Oke. Nah, ini sama dengan konsep dari banjir bandang. Kan yang dimaksud dari hidrometeorologi di dalam teks itu adalah banjir bandang, ya kan? Nah, itu berhubungan sama cuaca dan air. Oke, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 25 itu adalah bravo, teman-teman. Oke, kita lanjutkan di nomor 26, teman-teman. Nah, berdasarkan bacaan, di antara pernyataan berikut, manakah aksi nyata yang bisa menjadi pencegahan banjir bandang? Oke, kita diminta untuk mencari aksi nyata yang bisa menjadi pencegahan banjir bandang. Oke, kita cari di dalam teks. Nah, di teks menyebutkan langkah sederhana seperti membuat sumur resapan.
biopori, menjaga ruang terbuka hijau, serta disiplin untuk tidak membuang sampah ke sungai. Nah, itu adalah aksi nyatanya. Kita perhatikan yang mirip seperti di teks ya, teman-teman. Nah, oke, kita lihat alfa. Masyarakat mengetahui daerah-daerah yang rawan banjir. Nah, ini bukan aksi nyata ya, teman-teman. Kalau hanya mengetahui daerah yang rawan banjir. Kalau B, pemerintah memberikan informasi, ya bukan ya teman-teman, ini hanya pencegahan langsung. Kalau C, masyarakat melakukan pemeliharaan sungai dan aliran sungai secara berkala. Nah, ini sesuai sama sesuai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan sebagainya. Ini adalah salah satu aksi nyata yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 26 itu adalah Charlie. Lalu kita lanjut di nomor 27. Oke, di nomor 27, manakah pernyataan berikut yang bukan menjadi alasan telur dipilih sebagai menu sarapan? Nah, yang bukan, ingat ya, yang bukan menjadi alasan telur dipilih sebagai menu sarapan. Oke, kita perhatikan di mana di teks itu dijelaskan kalau telur ini tidak dipilih sebagai alasan telur dipilih sebagai menu sarapan. Oke, kita perhatikan di nomor 27 yang bukan, kita kan cari yang bukan ya, yang bukan alasan nih. Nah, telur juga sangat fleksibel untuk diolah. Nah, ini telur menyimpan segudang manfaat sehingga kerap dijadikan pilihan makanan. Nah, telur juga sangat fleksibel untuk diolah. Ya, jadi ini alasan yang pertama, dia fleksibel untuk diolah. Oke, terus tak sulit didapat, artinya dia mudah didapat. Nah, terus apalagi nih? Dia memiliki segudang manfaat tentu saja. Nah, lalu yang dikatakan juga, nah di sini menurut Budi, masyarakat seringkali terjebak memikirkan opsi bla bla bla. Oke, sarapan seperti nasi uduk dan sebagainya. Nah, makanan-makanan tersebut serat kandungan gula, padahal menurut dia ketika perut kosong, nah jenis kalori yang wajib dikonsumsi perdana adalah sayuran atau protein. Artinya di dalam telur itu dia kaya akan protein, jadi dia tinggi protein. Nah, kita mencari dari selain dari keempat ini ya teman-teman, keempat kata kunci ini. Nah, kita lihat apakah alfa. Nah, variasi olahan telur yang banyak. Nah, artinya dia adalah fleksibel, teman-teman. Berarti di alfa ini maksudnya adalah fleksibel, dan itu sesuai dengan yang ada di teks. Nah, telur memiliki banyak manfaat, itu tepat. Lalu di C, di berbagai daerah telur cukup mudah didapat, juga tepat. Dan D, telur mengandung protein yang baik, itu juga tepat. Dan E, nutrisi 2 butir telur sudah cukup untuk menu harian. Oke, dia mengatakan 2 butir telur, katanya kalau 2 butir telur itu baru cukup. Nah, itu tidak dijelaskan ya teman-teman. Nah, justru di sini ada perkataan dari Prof. Ari Fahrial berpendapat bahwa saran sarapan hanya dengan 2 telur tidaklah cukup. Jadi dia bertolak belakang ya teman-teman. Nah, katanya penelitiannya kalau 2 telur itu tidak cukup ya teman-teman. Oke, berarti di berarti di nomor 27 jawaban yang tepat itu adalah error. Dia tidak sesuai dengan isi teks. Nah, kita lanjut di 28. Kita lihat 28. 2 butir telur disarankan oleh Menkes untuk dijadikan sebagai menu sarapan karena apa? Nah, oke, kita perhatikan alasan 2 butir telur itu disarankan dijadikan sebagai menu sarapan. Nah, ini menurut Menkes ya, Menteri Kesehatan. Oke. Nah, kita cari kata kunci yang dikatakan oleh si Menkes tadi. Di mana? Nih, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Nah, bahkan baru-baru ini mempromosikan makan telur rebus sebagai menu sarapan. Nah, jadi di sini di teks itu dia mengatakan kalau dua telur itu menutup sebagai kebutuhan protein. Nah, oke, kita perhatikan ya. Kalau si Menkes ini katanya dia bertolak belakang nih sama dari Fakultas Kedokteran, guru besar dari Fakultas Kedokteran atau dekan.
yang bilang kalau 2 butir telur itu tidak cukup. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman. Nah, di 28 ini dijadikan karena apa? Nah, dia mengatakan kalau kalau 2 telur itu dia menutup sebagian kebutuhan. Nah, dia menutup sebagian kebutuhan protein. Oke, kalau kita perhatikan alfa, telur rebus lebih baik daripada semua menu sarapan yang dikonsumsi. Nah, ini bukan klaim dari semua menu ya teman-teman. Tidak, artinya telur rebus itu tidak lebih baik. Bukan klaim seperti ini yang ditanyakan atau yang dikatakan di dalam teks. Kalau B, kalori yang perlu dikonsumsi perdana saat pagi hari adalah kalori dari sayuran dan protein katanya. Nah, itu alasan umum protein untuk pagi hari, bukan spesifik 2 telur ya teman-teman. Nah, kalau di C, dia mengatakan konsumsi 2 butir telur pada pagi hari bisa memenuhi sebagian kebutuhan protein. Nah, ini tepat seperti yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan kalau 2 telur ini bisa menutup sebagian kebutuhan protein. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 28 itu adalah Charlie. Kita lanjutkan di nomor 29 ya teman-teman. Nah, berdasarkan bacaan, mengapa video ajakan sarapan telur oleh Menkes Budi ramai di jagat raya atau di jagat maya, oke? Nah, kenapa katanya videonya itu ramai ya teman-teman mengenai ajakan sarapan telur? Oke. Nah, di teks ini dia mengatakan kalau videonya itu dia mengundang banyak ini ya. Nah, video ajakan sarapan telur oleh Menkes ini lantas ramai mengundang tanggapan tak terkecuali akademisi. Oke, ada pro dan kontra ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan alasannya di dalam opsi, oke, kita perhatikan opsi. Ya, Alfa mengatakan ada pihak yang kurang setuju dengan informasi yang ada pada video tersebut. Nah, ini terlalu umum ya teman-teman. Oke, ada pihak yang ini terlalu umum. Oke, berarti bukan jawabannya. Lalu B, dia mengatakan video tersebut mengandung informasi yang pro dan kontra terkait sarapan dengan telur. Jadi sebenarnya tidak ini ya, dia tidak disebut istilah pro kontra secara eksplisit, teman-teman ya. Oke. Nah, terus di C. Oke, di C mengatakan sikap pro dan kontra muncul. Nah, katanya kan kalau di B tadi itu mengandung informasi pro dan kontra. Bedanya dengan C, kalau C itu orang-orang menyatakan sikap pro dan kontra. Oke, dan ini adalah jawaban yang tepat untuk nomor 29. Kenapa? Karena di dalam teks itu mengatakan kalau dari video itu masyarakat memiliki ada yang pro, ada yang kontra, terutama pada akademisi terkait isi video tadi. Nah, itu untuk nomor 29. Kita menuju ke nomor terakhir yaitu nomor 30. Nah, berdasarkan bacaan, salah satu kelebihan argumen yang disampaikan oleh Prof. Ari itu apa? Nah, kalau kita perhatikan ya, kita scroll dulu ke atas dari argumennya Prof. Ari. Nah, menurut Ari, ini ya. Menurut Ari, sereal, nasi uduk dan sebagainya dengan tambahan telur masih merupakan sarapan ideal jika disesuaikan dengan kebutuhan kalori aktivitas. Ari menggarisbawahi pentingnya diet seimbang, termasuk protein tambahan, serat, vitamin, mineral, dan sebagainya. Nah, meski begitu, Ari mengakui bahwa sarapan dengan 2 telur tetap lebih baik daripada tidak sarapan sama sekali. Namun, untuk memenuhi gizi seimbang tetap diperlukan makanan tambahan lain. Nah, itu menurut argumen dari Prof. Ari. Nah, kalau kita perhatikan di opsi, oke, apakah Alfa? Nah, di sini kita melihat Alfa dia mengatakan penekanan perlunya gizi seimbang pada menu sarapan. Nah, ini yang ditekankan oleh atau kelebihan yang dikatakan oleh si Prof. Ari ya. Ini adalah kelebihan argumen yang disampaikan oleh Prof. Ari. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 30 itu adalah Alfa. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk semua yang sudah kita bahas di paket 2 LBI atau literasi bahasa Indonesia. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga dari penjelasan kali ini dapat menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.